Yang terhormat kepada pimpinan Bravopres Indonesia beserta jajarannya, yang terhormat kepada narasumber hebat kita hari ini, pada Bapak Dr. Harjoni SS SOSI MSI, kemudian yang terhormat kepada Bapak Ibu peserta webinar yang telah bergabung di Zoom meeting pada hari ini. Pada kesempatan hari ini, Sabtu 16 Agustus 2025, kita akan membahas tentang ekonomi syariah sebagai arus baru ekonomi nasional antara retorika dan realita. Yang pastinya nanti bermanfaat dan menambah wawasan baru untuk kita semua. Dan semoga melalui webinar hari ini kita bisa saling bertukar pengetahuan dan juga mendapatkan wawasan baru yang bermanfaat. Sebelum kita mulai webinar hari ini, izinkan saya Saratul Atira sebagai host pada hari ini untuk menginformasikan beberapa hal teknis tentang webinar hari ini. Yang pertama yaitu mengenai absensi. Nanti akan kami kirimkan linknya di akhir sesi webinar di kolom chat. Nanti silakan Bapak Ibu untuk mengisi absensinya. Kemudian untuk video Zoom hari ini dan juga sertifikat akan kami berikan di hari Selasa. Nanti ada di grup Telegram dan juga grup WhatsApp. Ya, nanti untuk video Zoom hari ini juga kami menayangkan secara live di YouTube kami di Bravo Press. Kemudian untuk mikrofonnya dan kamera, ketika nanti narasumber kita mengeluarkan materinya, diharapkan untuk mikrofonnya dinonaktifkan dan kameranya itu dihidupkan. Kemudian untuk sesi tanya jawab, nanti silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk menggunakan fitur raise hand. Nanti juga bisa di kolom chat, nanti saya tolong bacakan pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, izinkan saya membacakan profil singkat dari narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Dr. Harjoni SOSI MSI. Beliau menempuh pendidikan Strata 1 di IAIN Araniri Banda Aceh, Prodi Manajemen Dakwah, kemudian Strata 2 di Universitas Sumatera Utara USU Medan, dengan konsentrasi perencanaan wilayah dan pendesaan, kemudian Strata 3 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang saat ini publikasinya ada di Google Scholar, baik itu jurnal maupun buku, sebanyak 112 publikasi. Kemudian saat sekarang ini Bapak Harjuni berprofesi sebagai dosen di IAIN Loksmawe Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atau FEBI Program Studi Ekonomi Syariah. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai webinar hari ini. Silakan kepada Bapak untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih Mbak Sadatul Atira, dipanggil Mbak Tira. Ini saya bagikan dulu. Oke, Pak. Silakan, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al futuhal 'arifin bi hikmatika wansurna bi rahmatika wa dzakirna ma nasina ya Allah ya arhamar rahimin. Yang kami hormati Presiden atau pimpinan Bravopres, kemudian Mbak Atira, dan teman-teman, Bapak dan Ibu yang sudah hadir di Zoom pada siang menjelang sore hari ini. Izinkan kami menyampaikan terkait materi yang mungkin cukup relevan pada saat ini, yaitu berkaitan dengan ekonomi syariah sebagai arus baru ekonomi nasional antara retorika dan realita. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ekonomi syariah ini beberapa tahun terakhir ini menjadi menarik diperhatikan, apalagi setelah misalnya Bank Aceh di Aceh melakukan konversi yang sebelumnya sebagai bank daerah, melakukan konversi menjadi bank daerah syariah. Kemudian yang dilanjutkan oleh beberapa bank seperti bank di Padang dan NTB. Namun sayangnya konversi itu tidak begitu meningkatkan market share ekonomi syariah sendiri. Ini jadi makanya judul ini sangat relevan kalau kita lihat.
Di sisi lain, memang Indonesia bisa lanjut ini Mbak, bisa lanjut. Ini saya atau Mbaknya ini, Mbak ya. Di sisi lain, Indonesia diposisikan saat ini sebagai boleh dikatakan sebagai sentral atau bakalan dijadikan sebagai kiblat bergeraknya ekonomi syariah. Hal ini disebabkan yang pertama, Indonesia sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia mayoritas itu masyarakat atau rakyatnya itu Muslim, kemudian negara besar, kemudian secara prestasi juga Indonesia menunjukkan prestasi yang lumayan tinggi. Misalnya kalau kita lihat dalam Global Islamic Economy Indicator itu posisi Indonesia itu berada di ranking ketiga setelah Malaysia maupun Saudi Arabia. Kemudian dari sektor makanan halal dan keuangan digital juga Indonesia mempunyai prestasi yang tinggi. Soal digitalisasi bank juga demikian. Namun seperti yang kita sampaikan di awal tadi, prestasi-prestasi tersebut tidak diikuti dengan pangsa pasar bank syariah yang dimana pada hari ini masih dalam kisaran rendah 7-10%. Bisa lanjut lagi Mbak. Itu menunjukkan bahwa bisa lanjut lagi Mbak. Itu menunjukkan bahwa ada terjadi problem di sini. Mulai itu problem misalnya literasi keuangan syariah itu masih rendah, hanya sekitar 9,1%. Sementara literasi keuangan konvensional itu kisaran sampai 40-60%. Itu jauh sekali ring antara soal literasi keuangan syariah dengan konvensional. Di samping itu juga keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten dan sertifikasi di bidang ekonomi syariah dan perbankan syariah juga masih lumayan rendah, walaupun kita ketahui bersama bahwa hampir setiap daerah ataupun provinsi itu memiliki prodi atau jurusan ekonomi syariah. Tetapi kalau dibandingkan dengan sumber daya manusia di bidang perbankan konvensional, kita sangat jauh tertinggal. Kemudian dari segi kelembagaan juga itu masih mengalami tumbang tindih dan koordinasi yang tidak begitu bagus kalau saya nilai. Ditambah lagi masyarakat belum begitu memahami konsep substansi syariah itu. Ini bisa kita lihat tadi dalam tingkat literasi keuangan maupun dalam hal keinginan kita dalam menabungkah atau menggunakan bank syariah itu sendiri. Nah, tantangan-tantangan Nah, kalau kita melihat antara bisa ini nampaknya slide-nya yang lama ini. Saya ambil ini aja boleh Mbak? Saya yang share aja boleh Mbak? Boleh Mbak Tia? Oke, baik Pak. Silakan di-share Pak. Sudah kelihatan Mbak? Sudah kelihatan? Sebentar Pak, masih belum. Oh ya, oke udah. Oke. Oke. Nah, itu tadi yang slide kedua soal tantangan kelembagaan dan SDM serta literasi sudah kita lihat bagaimana begitu timpangnya antara literasi di ekonomi di keuangan syariah 9,1% berbanding dengan literasi keuangan konvensional 49,7%. Nah, saya coba membuat atau memetakan ada dalam kolom ini. Pertama, inilah yang menjadi esensi penting dari judul materi kita ataupun diskusi kita pada siang menjelang sore ini. Pertama, berkaitan dengan prestasi ataupun potensi atau dalam kurung saya namakan sebagai realita positif terkait dengan ekonomi syariah itu sendiri. Kemudian kolom kedua realita negatif
dan tantangan yang terjadi di Indonesia. Kalau kita lihat prestasi, sebagaimana yang sudah sebagian besar dijelaskan di awal tadi, Indonesia memiliki peringkat ketiga kemudian dalam global Islamic Economy Indicator, kemudian Indonesia memiliki peringkat nomor satu dalam model passion Muslim. Kemudian Indonesia juga memiliki aset industri keuangan syariah non-modal yang tumbuh sekitar 12,48% setiap tahunnya. Sektor halal Indonesia juga tumbuh sekitar 3,9% mulai dari tahun 2023 kemarin. Ekspor produk halal juga mencapai 10,9% selama 5 tahun. Indonesia juga menyelesaikan transaksi ekonomi syariah di tahun 2023 itu sampai 1,6 miliar US dollar. Itu beberapa realita positif yang ada di Indonesia. Namun realita negatifnya, pangsa pasar perbankan syariah masih relatif kecil, 7-8% dibandingkan total industri keuangan yang ada di Indonesia. Kemudian sektor keuangan syariah peringkat 6 global. Jadi kekuatan di sektor real halal lumayan tinggi, tetapi kelemahan di sektor keuangan syariah menghambat integrasi ekosistem tersebut. Kemudian literasi keuangan syariah masih sekitar 39% secara umum mencakup inklusi dan literasi keuangan. Ini juga menunjukkan bahwa pertumbuhan kuantitatif positif, namun masih perlu dipacu adopsi dan pemahaman masyarakat terkait keuangan dan ekonomi syariah itu sendiri. Sertifikasi halal masih menantang bagi UMKM, biaya maupun prosesnya menjadi hambatan. Ekonomi halal sudah menjadi penumpang penting kegiatan nasional, namun pelaku kecil kesulitan akses formalitas. Dan ini menjadi catatan penting kiranya. Kemudian fragmentasi ekosistem halal juga menjadi kendala yang harus kita hadapi. Belum lagi distribusi layanan dan inklusi syariah kurang merata, terutama di daerah-daerah terpencil. Seperti yang kita sebutkan tadi, Provinsi Aceh sudah ekonomi syariah, keuangannya pun bahkan di Aceh tidak boleh lagi ada bank konvensional. Namun tadi seperti kita sampaikan, dampak dari satu provinsi ini tidak begitu signifikan untuk Indonesia secara besar. Menjadi persoalan, dan inilah antara retorika dan realita sebagaimana yang kita sampaikan. Kemudian dari ringkasan tabel tersebut menunjukkan bahwa Indonesia unggul secara global di sektor fashion, pariwisata halal maupun farmasi ataupun domestik. Industri keuangan syariah tumbuh stabil di sektor halal, penyumbang besar ekonomi nasional. Namun tantangannya, penetrasi keuangan syariah masih rendah, literasi terbatas, kendala sertifikasi masih dirasakan unit makro ekonomi kita, integrasi ekosistem belum merata, dan inklusi geografis masih timpang di area tertentu. Nah, ini juga menjadi PR besar bagi perjalanan ekonomi syariah di masa yang akan datang. Kita mengetahui bersama bahwasanya kita memiliki satu lembaga yang punya peran yang sangat besar dalam perjalanan ekonomi syariah itu, yaitu KN Ekonomi dan Keuangan Syariah ini. Dan ada beberapa kanun yang di Aceh juga sangat-sangat mendukung terhadap perjalanan ekonomi syariah. Namun sebagaimana yang kita sampaikan sebelumnya, dampak atau pengaruh besar itu dari keberadaan dua lembaga ataupun kanun di Aceh itu secara nasional tidak begitu besar memberikan warna bagi perjalanan ekonomi syariah kalau mau kita bandingkan dengan misalnya di Malaysia yang hampir 40% ataupun 60% perbankannya itu perbankan syariah. Kemudian di samping itu
kita memang kalau kita mau jujur dan membuka dokumen negara seperti RPJMN 2025 sampai 2024, ekonomi syariah menjadi arus utama dalam pergerakan ekonomi nasional. Transportasi digital hingga ke desa juga menjadi arah dari gerakan dari goal dari RPM itu. Integrasi zakat dan wakaf produktif juga menjadi perhatian, termasuk juga penguatan riset basis data ekonomi syariah. Kita patut bersyukur misalnya Basnas misalnya melakukan hibah ataupun hadiah bagi mahasiswa S1 ataupun S2 yang melakukan riset berkaitan dengan zakat. Jadi seperti lembaga-lembaga negara juga mendukung upaya untuk perjalanan cepat dari ekonomi syariah. Itu yang patut juga kita memberikan apresiasi. Beberapa waktu yang lalu juga Bank Indonesia melakukan apa namanya konferensi internasional yang barang siapa paper atau makalahnya masuk, di samping akan dipublish dalam jurnal Bank Indonesia itu yang level Scopus, juga mendapatkan hadiah. Ini upaya-upaya negara yang tidak bisa atau tidak boleh kita tutup mata. Nah, dari perbandingan-perbandingan itu, maka wajar kita punya harapan besar terhadap perjalanan ekonomi syariah, dengan syarat kita juga harus segera mensiasati atau menyelesaikan PR-PR yang besar tadinya telah kita sampaikan, realita positif, PS realita negatif. Nah, itu mungkin beberapa hal yang Mbak Atira untuk memancing diskusi kita lebih panjang. Jadi penutup dari PPT singkat ini, ekonomi syariah hendaknya bukan hanya sekedar slogan, tetapi komitmen kita menuju keadilan dan kesejahteraan umat. Kita butuh sinergi nyata antara kebijakan maupun kita sebagai masyarakat dan pendidikan, bukan sekedar wacana. Kini saatnya kita menjembatani antara retorika cinta terhadap ekonomi syariah ataupun perbankan syariah ataupun yang berbau atau yang berwarna dengan syariah, dan realita yang mesti harus kita hadapi, yang kita saksikan bersama. Dengan aksi dan kolaborasi dan kesadaran moral, maka insya Allah ekonomi syariah ke depan untuk Indonesia akan semakin maju. Seperti itu Mbak Atira. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas paparan materinya Bapak. Itu sangat membuka ini ya, sesi dokumentasi diskusi kita hari ini. Uh, Baik, sebelumnya kita persilakan dulu kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk menggunakan fitur raise hand ya. Silakan nanti yang mau bertanya Bapak Ibu supaya bisa langsung diskusinya lebih enak nanti sama Bapak Arjanina ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin raise hand dulu, yang mau raise hand dulu boleh saya persilakan. Mau bertanya dulu? Atau misalkan ada yang mau oh di sini di kolom chat udah banyak, saya tolong bacakan aja ya Pak ya. Iya siap. Oh ya, oke, ini dari Ibu Dian. Izin bertanya Pak, apa indikator konkret yang bisa kita gunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi syariah di Indonesia? Boleh langsung dijawab aja Bapak. Salah satunya untuk melihat kemajuan ekonomi syariah tersebut adalah market share. Nah, pasang pasar tadi, dan itu menunjukkan bahwa kita sangat jauh bila kita mau bandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia. Kita tadi hanya berkisaran antara 7 sampai 10%. Sementara di negara sebelah yang jumlah penduduknya sedikit, dari luas wilayahnya juga kecil, tapi market share-nya sekitar 34 ataupun 42%.
Nah, penyebabnya berbeda itu salah satunya itu adalah banyaknya bank-bank itu termasuk bank negara itu yang menjadi bank atau keuangan syariah. Kalau kita baru ada beberapa bank daerah saja, bank daerah ya, bukan bank nasional, bank daerah yang melakukan konversi. Kebetulan Mbak Atira, saya disertasi saya dan saya alhamdulillah dibantu oleh OJK dalam penyelesaian disertasi itu mendapat hibah dari OJK itu berkaitan dengan konversi bank daerah dari Bank Aceh berubah menjadi bank syariah tahun 2016. Nah, di situ ketika saya meneliti memang seperti yang kita diskusikan tadi, satu provinsi Aceh tentu pengaruhnya itu tidak begitu dahsyat. Apa bila dibandingkan misalnya kalau Bank Mandiri yang langsung ya, yang langsung berubah menjadi bank syariah dan bank-bank yang lain itu mungkin dampaknya lebih dahsyat, lebih bisa membuat ekonomi ataupun keuangan syariah itu lebih cepat, lebih tinggi presentasinya dibandingkan hanya satu atau dua daerah yang merubah bank daerahnya menjadi bank syariah seperti itu. Jadi memang PR berat bagi kita, tapi kita harus sadar mengapa kita, maksudnya ekonomi syariah itu ketinggalan dibandingkan ekonomi konvensional, karena memang wajar tahun kita baru, walaupun kita mayoritas Muslim, bank syariah itu baru berada atau ada di Indonesia itu tahun 1991 ya Mbak Atira. Kemudian jadi masih sangat sedikit jarak kita mengenal soal misalnya keuangan syariah maupun kegiatan-kegiatan ekonomi syariah. Itu makanya secara literasi pun kita dibandingkan dengan literasi literasi konvensional tadi berbanding jauh 9, sekian dengan 49, sekian. Itu kan lumayan jauh. Tapi mudah-mudahan dengan usaha kita bersama, mudah-mudahan ke depan ekonomi syariah maupun keuangan syariah di Indonesia itu semakin maju. Seperti itu Mbak Atila. Supaya bisa presentasinya bisa lebih ini ya Pak ya, Iya, sama nanti ya. iya, betul. Oke, semoga itu menjawab pertanyaan dari Ibu Dian. Next tadi ada dari Ibu Rahmah, Bapak. Izin bertanya Bapak, bagaimana generasi muda bisa berperan lebih aktif dalam mendorong transformasi ekonomi syariah di Indonesia? Iya, ini sangat penting sekali Mbak Atila. Ini pertanyaan yang luar biasa. Kesadaran kita, generasi muda untuk ikut berperan dalam mengembangkan ekonomi syariah itu sebuah keniscayaan atau harus. Dan sekarang ini misalnya di kampus kami itu ada beasiswa dari Bank Indonesia, BI, Bank Indonesia. Orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa yang mendapatkan beasiswa itu bergabung dengan istilahnya Genbi, Genbi ya kalau nggak salah ya Mbak Tira, Genbi. Nah, saya ini berharap langkah maju yang dibuat oleh Bank Indonesia itu hendaknya itu diikuti oleh bank-bank yang Yang lain. bank syariah ataupun unit syariah itu, apakah itu BSI, apakah dan lain-lainnya, dengan melibatkan generasi muda tadi, baik itu dalam level mahasiswa atau lebih mulai dari SMA juga SMU juga boleh dilibatkan. Ini akan menjadi memicu pergerakan cepat dari perjalanan ekonomi syariah saya kira. Kemarin saya kebetulan ada main ke Kota Lusmawi, itu tempat apa namanya makan atau restoran itu pas di depan SMK, dan saya melihat ada jurusan perbankan syariah di SMK itu. Ini satu satu apa ya? Saya merasa sangat senang begitu membaca di papan pengumuman SMA itu dibuka siap menerima siswa, calon-calon siswa untuk masuk kepada jurusan atau peminatan perbankan syariah. Kalau ini semuanya
begini saya kira akan mempercepat tadi baik secara literasi maupun hal-hal lainnya. Begitu Mbak Atira. Dan Bisa ini lebih harus melek lagi ya, Pak ya. iya, iya. Terima Jadi, kasih itu. oh ya, oke. Oke, baik. Semoga juga menjawab pertanyaan dari Ibu Rahma tadi ya, Pak ya. Generasi muda sangat berperan penting dalam ekonomi syariah pada saat sekarang ini ya, Pak ya. Kemudian ini dari Nisa. Izin bertanya Pak, apa strategi utama agar ekonomi syariah tidak hanya menjadi alternatif, tapi menjadi pilihan utama masyarakat di masa depan? Iya. Mungkin ini pertanyaan menarik ini, tapi Iya. ini bisa Aceh bisa tempat untuk belajar untuk ini. Misalnya begini Mbak, jadi di Aceh itu mahasiswa yang baru menjadi mahasiswa baru maksudnya ketika mereka mau misalnya mendapatkan beasiswa ataupun dapat kalau sekarang apa namanya bidik misi ya Ya, model itu bidik misi. beasiswa bidik Iya. misi maka wajib bagi mahasiswa itu membuka rekening syariah, Rekening syariah. apakah itu BSI ataupun Bank Aceh. Nah, ini kan satu sisi itu membuat market share tadi semakin tinggi. Satu sisi lagi mereka kan kalau misalnya kebetulan mahasiswa saya dari Medan misalnya ketika datang ke Aceh dan mereka membuka rekening bank tadi bank syariah tadi apakah BSI maupun Bank Aceh tentu mereka akan membaca apa namanya itu pengumuman ataupun apa ketika mengawali pembukaan rekening itu. Ini kan akan merangsang mereka untuk lebih mengetahui istilah-istilah yang ada di perbankan syariah dan lain-lainnya. Ini akan membuat terjadinya proses ingin tahu itu proses awal belajar itu semakin bagus. Saya kira menjadikan mahasiswa itu dengan misalnya kewajiban untuk membuka bank syariah, membuka rekening bank syariah itu adalah salah satu cara membuat bank syariah itu ataupun ekonomi syariah itu menjadi pilihan utama. Dan di Aceh kebetulan itu BPR itu bank BPRS dan sebagainya itu semuanya kebetulan sudah syariah semua. Dan ini juga patut kita syukuri walaupun sebagaimana yang kita sampaikan tadi pengaruh atau dampak dari Aceh satu provinsi dibandingkan sekian provinsi atau secara nasional memang relatif kecil gitu. Itu Mbak Atira sementara. Iya, oke. Baik, terima kasih ya, Pak. Semoga juga menjawab pertanyaan dari Iya, Ibu Nisa ya. iya, Eh, ada pertanyaan lagi Pak dari Nyak Umar Airi. Ya, izin iya. bertanya Bapak, bagaimana peran inklusi keuangan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah perkembangan ekonomi digital saat ini? Iya, jadi saya sering mengatakan kepada putra putra saya, anak saya maupun mahasiswa untuk di era sekarang ini untuk mencapai kesuksesan maka kita harus berkawan dengan digital. Jadi kalau mau maju bisnis berkawanlah atau menggunakan digital. Kalau mau maju keuangan syariah maupun ekonomi syariah digitalisasi itu harus menjadi sarana terdepan untuk mengembangkan ini. Dan saya kira kita pemahaman dan penggunaan digitalisasi itu harus dipercepat. Walaupun kita sadar misalnya beberapa daerah terpencil kita tidak punya akses internet atau beberapa daerah tidak memiliki HP dan sebagainya. Tapi dengan membuat ekonomi syariah dalam bentuk digitalisasi itu membuat inklusi keuangan itu merata. Misalnya contohnya, mengapa tidak kita ciptakan apa namanya istilah-istilah mudah dalam HP dan sebagainya secara digital. Begitu kita klik nanti misalnya mudharabah langsung ada definisinya, langsung ada contohnya secara digital atau hal-hal seperti kartun atau film yang bis tayangan singkat 10 menit atau 7 menit
yang menjelaskan soal ekonomi syariah, kelebihannya dan akad-akadnya dan seterusnya. Jadi banyak variasi-variasi yang bisa digunakan oleh pihak-pihak terkait, apakah itu Bank Indonesia, OJK, BSI, Bank Aceh dan seterusnya, termasuk KN tadi, Komite Keuangan Nasional Keuangan Syariah tadi, dengan mengkampanyekan keuangan syariah itu dengan model-model mudah dan sesuai dengan usia para remaja kita, saya kira ini akan meningkatkan peran dari inklusi keuangan syariah. Di samping itu, keuangan syariah juga harus menyasar bukan saja rombongan 40 tahun ke atas, remaja-remaja juga bisa dilibatkan dalam bentuk misalnya kegiatan-kegiatan, apakah itu koperasi remaja, koperasi Tarang Taruna, koperasi dan sebagainya dalam nuansa keuangan syariah atau nuansa ekonomi syariah. Saya kira banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa dilakukan dengan cara menggabungkan antara digital, dengan menggabungkan antara digitalisasi maupun usia remaja tadi yang kita kan berbeda ini. Kalau rombongan kami yang tahun kelahiran 70-an dengan yang remaja yang tahun 2000, sekarang 2000-an, itu mereka kan kepinginnya praktis. Nah, oleh karena itu, kalau mau memang keuangan syariah dan ekonomi syariah itu berjalan cepat, keinginan-keinginan ini praktis, simpel dan sebagainya ini harus disahuti, begitu Mbak Atira. Tapi kalau model seperti saya kan apa bahasa Jawanya pelan-pelan tapi pasti gitu ya. Jadi agak lambat dia memang, tapi pelan-pelan mengerjakan sesuatu pun selesaikan dulu satu baru pindah ke dua. Itu generasi kami begitu Mbak Atira. Tapi kalau generasi Mbak Atira dan lain-lain, kiri nanti ngerjain satu, kanan juga harus ngerjain. Kalau bisa kaki juga ikut, kan gitu. Walaupun nanti selesainya setengah-setengah. Saya kira model-model ini harus disahuti, maksud saya keinginan para usia muda itu harus disahuti seperti itu. Iya, oke. Baik, Bapak. Kemudian ada dari pertanyaan Pak Muklis, Bapak. Apa yang menyebabkan tingkat literasi keuangan syariah masih relatif rendah? Kalau kita mau bongkar-bongkar, sebenarnya soal literasi ini kan banyak sekali. Yang pertama itu penyebabnya ketimpangan soal strata pendidikan. Jadi misalnya di Pulau Jawa kita klasifikasikan itu sudah tamat, misalnya sudah levelnya itu pasti tamat SMA misalnya kan. Maka tetapi di provinsi lain itu belum tentu sampai level itu, mungkin baru level tamat SMP ataupun level yang tamat SD dan seterusnya. Jadi dari segi strata pendidikan sudah berbeda satu. Yang kedua, tadi usia perbankan syariah ataupun pengenalan kita terhadap ekonomi syariah juga relatif masih muda, masih kecil, yaitu tahun 1991. Jadi kalau sampai sekarang udah berapa tahun itu Mbak Atira kira-kira? 11 ada 24, 34, Bapak. 34-an gitu dibandingkan dengan usia Bank BNI 46. Kan BNI itu kan makanya ada kodenya 446. 6 ya. Iya itu. Jadi memang dari segi itu juga relatif berbeda. Ditambah lagi memang dari segi peran masing-masing bank itu juga menunjukkan perbedaan. Misalnya kalau bank konvensional karena sudah perantinya didukung dengan kuat, undang-undangnya sudah lengkap dan lembaganya sudah mapan dan seterusnya, jalan mereka lebih cepat, lebih enak, lebih harmonis antara organisasi mereka dibandingkan dengan kita dalam hal menjalankan itu. Oleh karena itu, memang kita akan melihat kalau ada usaha-usaha,
kita akan melihat 10 tahun yang ke depan bagaimana perkembangannya. Tapi kalau tadi hanya retorika saja, maka ini judulnya itu retorika dan realita itu. Tapi kalau hanya judulnya saja atau hanya impian atau keinginan saja tanpa diikuti, padahal kita tahu tadi literasi rendah, maka solusinya apa? Kan kita tinggal kerjain. Misalnya tadi ada juga kita cerita realita negatif tadi, misalnya masih tumbang tindih peran antara lembaga satu dengan lembaga dua terkait dengan kegiatan ekonomi syariah. Kita kan nggak tahu, berarti harus ada regulasi penengah atau penjelas antara peran satu dengan peran dua. Itu. Kalau ini sudah kita tahu tapi tidak kita kerjakan, maka balik ke judulnya. Judulnya tadi retorika itu, Mbak Atika. Maka ini harus peran kita semua, peran kami sebagai dosen. Makanya saya juga sangat apresiasi kepada Bravo Press yang menyiapkan media atau wadah ini untuk menyampaikan hal-hal penting untuk umat. Terima kasih Mbak Atira. Oke, Pak. Terima kasih, Bapak ya. Juga sebagai langkah utama ya, Pak ya, untuk Iya, mendorong transformasinya supaya lebih iya, presentasinya lebih meningkat gitu. iya. Oke, baik Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya lagi, boleh. Mau raise hand juga boleh, Bapak Ibu. Nanti silakan nanti mikrofonnya diaktifkan. Atau mau bertanya di kolom chat juga boleh. Untuk satu pertanyaan lagi boleh, Bapak Ibu. Ini ada dari Pak Abdullah nih Mbak Atira, di mana ini? Nah, Oh jadi iya iya ada. Ya oke. Ada. dalam Oke. menyahuti kebijakan pemerintah saat ini yang terangkum dalam Asta Cita, salah satu program utama yaitu Koperasi Merah Putih yang Iya. berjumlah 80.000 81 lembaga. 81 lembaga dan bagaimana seharusnya respon para pakar pelaku ekonomi syariah terutama di Aceh menyahuti kebijakan tersebut. Nah, ini pertanyaan menarik dan sesuai dan terbaru. Jadi satu sisi kita senang dengan adanya koperasi itu. Kalau koperasi itu kan minimal meningkatkan kesejahteraan anggota. Bayangkan ada koperasi satu meningkat kesejahteraan anggotanya, ada lagi meningkat dan seterusnya. Tapi juga kita harus memahami itu harus dijalani dengan bagus. Kalau tidak, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kredit mah kredit macet dan itu akan mengulangi sejarah misalnya di Amerika ketika tidak banyak atau tidak mampu membayar kredit itu sementara uang tadi kan uang bersama kemudian kalau dibawa lari atau kredit macet itu kan menghancurkan kelihatannya menghancurkan satu koperasi tapi bayangkan kalau ada 80.000 tadi hancur semua uangnya itu berapa itu gitu jadi memang harus seperti yang disampaikan oleh Pak Abdullah tadi, peran ekonom para praktisi maupun para dosen juga harus terlibat di dalam hal ini sehingga nanti pembinaan dan pelaksanaan dari koperasi tadi berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan keinginan atau apa namanya goal pertama kita untuk meningkatkan kesejahteraan tadi betul-betul tercapai, bukan hal-hal yang negatif. Saya kira dengan upaya-upaya begitu, maka koperasi merah putih tadi salah satu jalan saya kira, salah satu jalan bukan hanya meningkatkan kesejahteraan anggotanya, tapi juga salah satu jalan untuk mengembangkan ekonomi syariah sendiri. Apalagi kalau koperasinya itu wajib misalnya, wajib koperasi merah putih yang syariah. Bayangkan itu 80 tadi. Kalau sampai banyak kan banyak literasi akan meningkat, pemahaman juga akan meningkat dan seterusnya. Saya kira seperti itu Pak Atira. Iya. Oke. Pak Abdullah, bagaimana Bapak? Sudah sesuai dengan jawabannya Bapak? Pak Abdullah Oke. juga lagi Pak Abdullah ini Mbak Atira lagi menyusun buku. Mudah-mudahan nanti beliau juga akan mengirimkan draft
Oh iya bisa bukunya Bapak. ke Ke berapa Bravo persen Indonesia Press saja? ya. Nanti diskon ya Mbak. Iya boleh, boleh Bapak. Ya, boleh boleh. Iya. Hebat dalam hal Langsung dikirimkan penulisan. saja draftnya Ya, Bapak. iya Boleh. siap siap Iya. siap. Oke, oke sudah Hmm. oke ya Pak Abdullah ya. Hmm. Sudah ya. Oke. Baik kepada Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya boleh. Menarik sekali ya buat diskusi kita hari ini ya Bapak ya. Oke baik mungkin sepertinya tidak ada lagi Bapak. Iya. Sebelum saya tutup, izinkan sebentar Bapak untuk admin kami, Mbak Okti, untuk sedikit memaparkan dulu ini paket-paket yang tersedia di Bravo Press Indonesia. Silakan Oke, Mbak Okti. siap. Silahkan Mbak. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Tira. Izin Bapak untuk saya menjelaskan sedikit mengenai penerbitan kita, Bravo Press Indonesia. Sebentar ya, Pak. Oke, baik. Langsung saja saya menjelaskan sedikit mengenai tentang penerbitan buku di Bravo Press. Oke, yang pertama yaitu kita ada di paket Ghostwriter. Paket Ghostwriter ini adalah paket di mana Bapak Ibu hanya mengirimkan judul bukunya saja. Nah, kebanyakan di sini para dosen itu sibuk dan tidak ada waktu untuk membuat buku. Nah, kita di sini bisa menyediakan naskah dan naskahnya gitu, Pak. Dan dengan fasilitas e-book yang sudah ber-ISBN, free 3 buku fisik itu dalam bentuk hardcover, free video ulasan buku seperti promosi buku. Kita juga ada royalti 20% setiap buku yang terjualnya untuk penulis. Selanjutnya yaitu kita free desain cover juga, terindeks Google Scholar juga, dan sudah free haki juga ya Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu kita ada di paket konversi. Nah, di paket konversi ini jika Bapak Ibu memiliki file skripsi, tesis, disertasi, atau hasil laporan penelitian ingin dijadikan buku, bisa kita terbitkan jadi buku. Nanti editor kita yang akan handle semuanya. Nanti Bapak Ibu hanya mengirimkan filenya saja. Karena kan nanti untuk yang paket konversi ini ada naskah-naskah yang penelitiannya ya Bapak Ibu. Nah, nanti itu editor kita akan rombak menjadi draft buku umum ya, agar bisa diterima oleh ISBN. Selanjutnya yaitu kita ada di paket jumbo. Paket jumbo ini naskah yang Bapak Ibu kirimkan kepada kami itu sudah berbentuk draft buku. Makanya harganya lebih murah dari yang kedua tadi. Nanti editor kita hanya bantu untuk layoutnya saja sama desain covernya. Sama-sama free 3 buku fisik, tapi tidak hardcover. Cuman yang soft cover saja. Selanjutnya yaitu kita khusus bulan ini ada diskon 17% Bapak untuk all item. Jadi untuk yang ghostwriter dari harga normal 4 juta, jadinya 3.320.000, konversi harganya 1.450.000 sudah include haki, jadi 1.203.500, dan yang paket jumbo itu 830 itu belum termasuk haki ya Bapak Ibu. Hanya Selanjutnya bulan ini yaitu Mbak ya, hanya bulan ini ya. ya hanya Ah, bulan ini iya. bulan kemerdekaan. Nah, khusus untuk Bapak Ibu yang pemesanannya di bulan Agustus, kita nanti ada undian, ada hadiah tiga, tiga orang pemenang, rice cooker, kipas angin, dan dispenser. Nah, bagi Bapak Ibu juga yang ingin, kita ada komisi juga Pak, 10% khusus untuk Bapak Ibu yang merekomendasikan teman-temannya untuk menerbitkan buku di tempat kita. Nanti ada komisi 10% dari kami. Oke, baik. Hanya itu saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak atas izinnya. Saya Ya. kembalikan kepada Mbak Atira. Oke, terima kasih ya Mbak Okti ya. Ini khusus bulan Agustus saja Bapak. Ini Oh iya, diskon luar biasa. 17%. Iya. Iya, luar Banyak biasa banyak. nih. Iya. Ini segera kami buat nih buku nih Mbak Atira. Iya, iya Bapak. Hmm. Boleh nanti satu Hmm. Aceh itu nanti borong ke sini. Iya, iya. Iya. Mungkin Oke. teman-teman belum tahu berapa press itu di mana Iya, posisinya. Coba nanti boleh jelaskan Bapak. coba. Hmm. Mbak Okti silakan Mbak Okti. Oke.
Baik, untuk Bravo Press ini lokasinya di Pekanbaru ya, Pak. Kita juga udah menjadi anggota IKAPI dari 2024, Pak. Nanti bisa dicek nomor IKAPI kita 022-RAU-2024. Oke. Kita juga udah terbitkan ISBN lebih dari 400 buku, Bapak. Alhamdulillahnya, Pak. Saya kembalikan kepada Mbak Atira. Oke, terima kasih ya Mbak Okti ya. Luar biasa ya Bapak ya. Baik, sekedar informasi juga kepada Bapak Ibu peserta webinar, absensinya sudah kami kirimkan di kolom chat. Nanti silakan untuk diisi absensinya untuk mendapatkan sertifikat nanti. Baik Bapak, sebelum kita tutup, kita sesi dokumentasi dulu. Silakan kepada Pak Ibu untuk mengaktifkan kameranya ya. Kita sesi dokumentasi untuk webinar hari ini. Silakan ya Pak Ibu ya. Oke, untuk slide pertama boleh jempolnya boleh Bapak Ibu. Iya. Oke, 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Oke Bapak, sebelum saya tutup, silakan Bapak untuk ada kata-kata penutup dulu Bapak. Boleh, silakan Bapak. Bagaimana, Mbak? Kata-kata penutupnya Pak Oh sebelum iya, saya tutup. oke. Oke, boleh. Oke, mungkin hanya satu ini saja, satu kalimat singkat. Untuk ekonomi syariah, jangan hanya bicara perubahan kita semua, jadilah bagian dari perubahan itu untuk memajukan ekonomi syariah yang lebih baik. Begitu, Mbak. Oke. Oke, baik Bapak ya. Cuma satu kalimat tapi mantap ya Bapak ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Demikianlah sesi webinar kita hari ini. Terima kasih untuk partisipasi aktifnya dan antusiasme Bapak Ibu semuanya. Semoga materi yang disampaikan pada hari ini itu memberikan wawasan baru dan juga manfaat kepada kita semua. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arjoni atas waktunya juga ilmunya untuk hari ini Bapak. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan saya berharap juga untuk bertemu di next webinar selanjutnya ya Pak ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu. Silakan yang sudah mengisi absensi nanti juga boleh keluar di ruang Zoom ya. Saya tutup untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Tira. Terima kasih izin Bapak. ya. Iya izin Bapak, ya. boleh Bapak Oke, ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lihatlah langit yang semakin cerah, langkah kita pasti tak pernah salah. Dari tiap kata kita berlari, Bravo Press, tempat kita berdiri. Jutaan mimpi terbang membentuk satu suara, karya kita menggema, dari pena jadi nyata. Bravo Press, kita jadi pencipta, dari ribuan ide kita bangun dunia. Penerbit sejati di setiap kata kita. Bravo Press, tak ada yang tak terjaga. Setiap penulis punya cerita, dengan semangat kita bawa bersama. Kita tak gentar, kita tak ragu, dengan Bravo Press kita takkan meragu. Jutaan mimpi terbang membentuk satu suara, karya kita menggema, dari pena jadi nyata. Bravo Press, kita jadi pencipta, dari ribuan ide kita bangun dunia. Penerbit sejati di setiap kata kita. Bravo Press, tak ada yang
batasan, hanya langkah yang pasti. Karya kita menembus langit tinggi. Dari pena ke dunia, kita akan terus melaju. Bravo Brace, jangan berhenti berkarya. Bravo Brace, kita jadi pencipta. Dari ribuan ide, kita bangun dunia. Penerbit sejati di setiap kata kita. Bravo Brace, tak ada yang tak terjaga. Bersama kita maju, bersama kita menang. Bravo Brace, tak akan pernah hilang. Karya kita abadi, selalu terjaga. Bravo Brace, kita terus bersinar. Harga murah, berkualitas, buku kami cerdaskan bangsa. Tiada henti, terus bangga. Bravo Pras, pilihan tepat, berguna untuk wawasan, halaman-halaman mencerahkan. Dunia baru di genggaman. Bravo Progress tak tertandingi. Bravo Press tak tertandingi. Bravo Press, buku yang menyenangkan, nada tinggi, cerita tak terpadu. Bravo Press, selalu terdepan, jadi yang terbaik. Hati buka, hati buka. Harga murah, berkualitas, buku kami cerdaskan bangsa. Tiada henti, terus bangga. Bravo Pras, pilihan tepat. Bravo Pras, pilihan tepat. Hati buka. Berguna